You ever been living in parts like these before? Done anything to it since the old man died over about a year and a half ago. Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film berjudul Land. Film ini dirilis pada tahun 2021. Menceritakan tentang seseorang yang merasa bosan hidup di kota dan mencoba untuk hidup di daerah terpencil di tengah hutan untuk mencari sebuah ketenangan hidup. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita masuk ke cerita filmnya. Because they just want me to be better. Di awal film, kita dilihatkan dengan seorang wanita bernama Eddie yang sedang berkonsultasi kepada seorang psikolog dengan tujuan untuk membicarakan saudarinya yang bernama Emma. Di sana Eddie berkata kalau dirinya juga sangat sulit untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena itulah Eddie akhirnya mencoba menjauhi kerumunan dengan membeli sebuah rumah di sebuah desa. Kini Eddie akan pergi ke rumah di pedesaan yang dia beli dengan ditemani oleh seorang pria bernama Kul yang juga merupakan pemilik sebelumnya dari rumah tersebut. Setelah beberapa jam berlalu dan menempuh jarak yang jauh, akhirnya Eddie dan juga Kul sampai di tempat tujuan. Dan ternyata rumah Eddie tepat berada di tengah hutan, yang sangat jauh sekali dari pemukiman. Namun sebelum Kul pergi, Eddie mencoba meminta bantuan pada Kul, yaitu agar dia meminta seseorang yang dapat membawa kembali mobilnya ke kota. Namun Kul tidak langsung menyetujuinya, karena menurutnya, tinggal di tengah hutan tanpa sebuah kendaraan akan sangat sulit nantinya. Apalagi Eddie sendiri hanyalah seorang wanita. Akan tetapi Eddie bersikeras dan terus meyakinkan Kul kalau dirinya akan bisa bertahan hidup di sana tanpa memerlukan sebuah mobil. Karena itulah Kul akhirnya tidak dapat menolak permintaan Eddie tersebut. Setelah Kul pergi, Eddie segera membenahi satu persatu barang bawaannya sambil melihat-lihat keadaan di sekitar rumah barunya itu. Di malam pertama, Eddie dibuat kesulitan untuk tidur. Karena tentu saja dirinya yang baru pertama kali tidur di hutan sendirian, belum dapat langsung beradaptasi dengan keadaan di sekitarnya. Di keesokan harinya, Eddie mulai membereskan dan membenahi setiap sudut rumah barunya itu. Tidak lupa dia juga menyiapkan banyak sekali kayu bakar untuk persediaan yang cukup lama di rumah barunya itu. Kini Eddie semakin terbiasa tinggal di sana, dengan seiringnya waktu yang terus berjalan. Hingga pada suatu hari, Eddie memiliki sebuah rencana untuk bercocok tanam di sana. Akan tetapi niatnya tersebut harus tertunda, karena ternyata musim dingin telah tiba, bersamaan dengan salju yang mulai berjatuhan di sana. Pada suatu hari Eddie harus dibuat sangat panik, ketika ada seekor beruang liar yang menghampirinya. Dia juga ternyata telah lupa mengunci pintu rumahnya. Dan hal itu pun membuat beruang itu dengan mudah mengobrak-abrik seisi rumahnya. Begitu juga dengan persediaan makanan yang dia miliki. Karena itulah Eddie sangat marah terhadap perbuatan beruang itu. Sampai-sampai dirinya membuat sebuah jebakan untuk menangkap beruang itu. Kini Eddie merasa kalau kesendiriannya selama ini tidak terlalu membantunya sama sekali. Dia juga sempat putus asa dan berniat untuk bunuh diri di sana. Akan tetapi Eddie tidak jadi melakukan hal itu ketika dirinya sepintas mengingat mengenai saudarinya yaitu Emma. Pada saat itu, Eddie harus melanjutkan kehidupannya di sana tanpa memiliki persediaan makanan dan juga dengan dinginnya salju yang semakin membuatnya kewalahan. Semua hal itu pun tentu saja membuat Eddie sangat putus asa. Namun, beruntungnya Eddie yang telah sekarat akhirnya ditemukan oleh dua orang pria. Kedua pria itu bernama Miguel dan juga Alawa. Alawa dan Miguel yang menemukan Eddie sekarat pun segera menolongnya dengan semua yang bisa mereka lakukan. Namun ternyata kondisi Eddie semakin memburuk. Dan hal itu membuat Alawa yang merupakan seorang perawat menyarankan agar Eddie segera dibawa ke rumah sakit terdekat.
Akan tetapi, lagi-lagi Eddie sama sekali tidak mau untuk pergi dari sana. Karena itulah Miguel memilih untuk menemani Eddie di sana dan merawatnya. Sementara Alawa sendiri harus segera pulang ke kota. Saat ini, Miguel dan Eddie harus tinggal bersama sampai keadaan Eddie membaik. Dan setelah Eddie sedikit membaik, dirinya langsung menanyakan mengenai bagaimana cara mereka berdua dapat menemukan Eddie. Dan mengapa Miguel juga rela tinggal di sana untuk merawat Eddie yang tengah sakit. Lalu Miguel mulai menceritakan semuanya. Ternyata, Miguel dan Alawa sebelumnya sedang berburu di sekitar sana. Lalu tanpa sengaja, mereka menemukan Eddie yang sudah sekarat di dalam rumahnya. Karena itulah dengan sukarela, dirinya mau untuk membantu orang yang sedang kesulitan seperti Eddie, tanpa memiliki sebuah motif apapun. Kini Miguel membawakan sebuah kotak mie instan untuk Eddie. Karena dirinya juga tahu, kalau persediaan makanan yang telah dimiliki Eddie telah habis. Dia juga senantiasa membantu Eddie untuk mengumpulkan kayu bakar, agar Eddie dapat bertahan sampai musim dingin berlalu. Pada suatu hari, Alawa kembali ke sana untuk melakukan tes pada kesehatan Eddie. Dan benar saja, kondisi Eddie sama sekali tidak membaik. Alawa yang mengetahuinya segera meminta agar Eddie secepatnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih layak. Namun, lagi-lagi Eddie sama sekali tidak mau untuk pergi dari rumahnya itu. Pada suatu hari akhirnya kondisi Eddie mulai membaik. Dan pada hari itu juga, Eddie mencoba berterima kasih pada Miguel yang selama ini telah tulus merawatnya. Eddie juga mencoba memberitahukan mengenai alasannya tinggal di hutan kepada Miguel. Karena itulah Miguel dengan senang hati akan terus memantau dan membantu Eddie sampai dirinya benar-benar bisa tinggal sendirian di tengah hutan. Setelah itu pada hari berikutnya, Miguel mulai mengajarkan kepada Eddie mengenai cara-cara agar dirinya bisa bertahan hidup sendirian di tengah hutan. Dengan kesabarannya, Miguel akhirnya berhasil untuk sedikit demi sedikit membuat Eddie lebih hebat dalam perburuan, yaitu dengan Eddie yang berhasil menembak sebuah rusa untuk pertama kalinya. Beberapa minggu kemudian, kini musim dingin pun telah berlalu. Miguel pun segera mengajari Eddie untuk berkebun, dengan menanam beberapa sayuran dan juga buah-buahan. Dengan berjalannya waktu, kebersamaan mereka berdua semakin akrab. Mereka juga mulai terbuka satu sama lain, dan saling menceritakan mengenai kehidupan pribadinya masing-masing. Ternyata, Miguel mempunyai pengalaman hidup yang cukup sulit. Ketika dirinya ditinggalkan oleh anak dan istrinya, yang mengalami sebuah kecelakaan mobil. Namun, Eddie sama sekali belum menceritakan mengenai masa lalunya kepada Miguel. Pada sore hari terlihat mereka berdua sedang bersantai, sambil memanggang daging dan juga berbincang-bincang. Di sana Miguel yang menghargai privasi Eddie mengenai masa lalunya, lebih memilih untuk menanyakan mengenai apa yang dia inginkan di masa depan. Namun, tanpa sengaja Miguel membuat Eddie tersinggung ketika dirinya membicarakan mengenai kehidupannya di kota. Akan tetapi, dengan kejadian itu Miguel tetap saja mengunjungi Eddie dan kembali mengajari Eddie untuk berburu bersama, tanpa perlu memikirkan mengenai kejadian di hari sebelumnya. Pada suatu hari, akhirnya Miguel berpamitan kepada Eddie, karena dirinya akan pergi ke sebuah tempat dengan waktu yang akan sangat lama. Miguel juga memberikan anjing kesayangannya kepada Eddie. Anjing itu bernama Potter. Eddie sendiri juga berjanji akan selalu menjaga Potter dengan senang hati. Kini Eddie harus hidup sendiri kembali setelah kepergian Miguel. Kemudian Eddie yang merasa rindu dengan keluarganya menyempatkan diri untuk melihat foto kebersamaannya dengan anak dan juga suaminya. Semua foto yang dia lihat tidak mampu membuatnya menahan kesedihan yang sangat dalam ketika dia harus mengingat momen kebersamaan bersama keluarganya dan juga Emma saudarinya. Beberapa hari setelah itu, terlihat Eddie yang mulai terbiasa dengan hidup sendirian. Kini dia juga lebih baik lagi dalam semua hal. Setelah sebelumnya Miguel mengajarkan berbagai hal kepadanya untuk dapat bertahan hidup sendirian di tengah hutan. Pada suatu hari Eddie merasa sangat kesepian. Setelah sekian lama Miguel tidak pernah kembali untuk mengunjunginya, sampai-sampai musim baru pun datang. Karena itulah Eddie merasa sangat khawatir dengan keadaan Miguel saat ini. Dia pun memutuskan untuk mencari Miguel ke tengah kota dengan berjalan kaki bersama Potter.
Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, akhirnya Eddie sampai di kota terdekat. Di sana dia memutuskan untuk pergi ke sebuah rumah sakit terlebih dahulu, dengan harapan dirinya bisa bertemu dengan Alawa yang bekerja di sana. Alawa yang melihat Eddie berada di sana sangat terkejut, karena dirinya tahu kalau selama ini Eddie sama sekali tidak mau meninggalkan rumahnya. Di malam hari, mereka berdua akhirnya pergi menuju rumah Miguel bersama-sama. Dan setelah sampai di sana, Eddie dibuat sangat terkejut ketika melihat Miguel yang tidak berdaya di rumahnya. Nyatanya, Miguel sendiri selama ini tidak pernah meninggalkan rumahnya, karena dirinya harus dirawat akibat kanker tenggorokan yang dideritanya. Selama ini Miguel sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Eddie mengenai penyakitnya tersebut, karena Miguel sangat ingin kalau Eddie dapat melanjutkan kehidupannya dengan tenang. Eddie kemudian berkata, kalau selama ini Miguel merupakan satu-satunya orang yang telah membuatnya kembali bersemangat untuk menjalankan kehidupan. Akan tetapi kini Miguel sama sekali tidak akan pernah bisa untuk kembali menemani Eddie seperti biasanya. Karena itulah Miguel memberikan sebuah ponselnya kepada Eddie. Karena di dalam ponsel itu banyak sekali musik kesukaan Eddie yang dulu selalu mereka nyanyikan bersama. Setelah itu, Eddie menceritakan mengenai masa lalunya kepada Miguel. Ternyata anak dan suaminya telah meninggal dunia di dalam sebuah konser ketika ada sekelompok orang tidak dikenal yang menembakinya. Karena semua itulah, Eddie lebih memilih untuk tinggal sendirian di tengah hutan. Tak lama setelah itu Miguel akhirnya meninggal dunia, meninggalkan Eddie untuk selamanya. Setelah sekian lama, akhirnya Eddie memutuskan untuk menghubungi saudarinya yaitu Emma. Dia sadar bahwa masih ada sesuatu yang berharga di hidup kita, yaitu keluarga yang kita cintai. Kemudian, film pun berakhir. Perjalanan hidup kita sendiri tidak ada yang tahu. Ada di masa kita sulit, ada di mana saat kita bahagia. Jalani hidup kita dengan penuh keikhlasan. Hargai orang yang mencintai kita. Sebelum kamu menyesal, cinta itu akan meninggalkan kita untuk selamanya. Ketenangan memang sangat kita butuhkan. Namun, ketenangan tanpa cinta sama saja dengan hidup tanpa tujuan. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang kamu dapat dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa rating yang pantas kamu berikan buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton cerita ini sampai akhir. Dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah.